Kita tuh lagi hidup di zaman yang penuh ketidakstabilan. Harga cabai naik, gaji diem aja di tempat, kripto turun, sampai bensin pun ikut naik. Hi everyone, my name is Asya Octaviana and welcome to Bonapreneur channel. Ekonomi hari ini gak usah dijelasin pakai grafik BI. Karena kita semua udah jadi korban dan saksi nyata yang namanya ketidakpastian. Lucunya harapan tuh memang gak bisa dibeli di mana aja. Tapi harus kita bawa kemana-mana. Aku yakin teman-teman yang nonton ini ngalamin hal yang sama tentang masa depan, pekerjaan, kapan bisa beli rumah, tapi cicilannya gak sampai usia tua. Dan pertanyaan yang ditanyain sama orang-orang tuh bukan lagi kayak udah punya tabungan berapa, tapi kamu masih waras. Are you okay? No. Thank you for asking. Tapi tunggu dulu, ini bukan sesi curhat. Aku juga bukan bahas mau ngajakin kalian ke dalam rasa was-was, tapi sebaliknya. Bagaimana kita hidup di tengah ketidakstabilan ekonomi. Oke, kita bakal bahas. Pertama-tama kita harus sadari bahwa dunia ini memang tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita harus jadi apatis. Krisis itu bukan hal yang baru. Generasi sebelum kita sudah mengalaminya. Orang tua, kakek nenek, mungkin mereka lebih gelap dari yang kita rasakan sekarang. Tapi apa yang bikin mereka bertahan? Ketangguhan, kesadaran kolektif. Yang dimana masa sulit tuh bukan berarti akhir. So right now kita generasi yang punya internet, media digital, media sosial, dan punya kemampuan untuk belajar hal-hal baru secara instan dari generasi yang pernah ada. Jadi bukan waktunya untuk kita nanya kenapa begini, kenapa bisa jadi begitu. So waktunya kita mulai untuk belajar. Harapan itu bukan ilusi, tapi mindset. Ini bukan motivasi biasa. Ada orang yang hidup dari keterbatasan tapi tetap bisa berkembang. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa untuk memulai bukan berarti harus dari hal yang besar. Mulai itu memang harus dari sekarang. Mau contoh, banyak banget orang yang jual cemilan kecil-kecilan. Orang yang mulai buat konten dari nol. Kita nggak tahu masa depan yang menghampiri kita bagaimana. Tapi kalau kita memulai dari sekarang, mungkin hal yang kita impikan itu bakalan jauh lebih cepat datang. Dari gerakan kecil ini lebih berharga daripada 1000 teori tanpa aksi. Satu hal yang penting, kita harus bisa beradaptif. Dunia berubah cepat dan kadang kita cuma bisa tinggal di tempat tanpa bisa mengejar apapun. Dan kadang orang-orang yang selamat bukan karena dia orang hebat, tapi karena dia adalah orang yang luntur. Adaptif itu tadi. Contoh, banyak banget pekerjaan yang gak kita sangka-sangka di 10 tahun yang lalu. Gak ada yang nyangka bahwa konten kreator tuh bakal menghasilkan uang. Gak ada yang nyangka memainkan sebuah game menghasilkan uang yang besar. Dan bahkan storyteller kayak aku. Nobody knows. Orang yang mau berkembang adalah orang yang mau beradaptasi. Itu semua bisa kita mulai dengan skill kecil. Entah dari komunikasi, bisa membuat Canva, bisa mengedit video, ya mungkin memang belum sesuai passion. Tapi percaya deh, progres lebih penting daripada hasil yang kesempurna. Satu hal yang gak boleh dilupain, jangan jalan sendiri. Kadang kita tuh terlalu fokus dan terlalu survive pada diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Dan komunitas bisa jadi jalan jangkar untuk kita. Kita butuh orang untuk berkomunikasi, kita perlu berdiskusi, kita perlu menukarkan ide-ide kita yang ada di kepala kita. Komunitas itu bukan cuma ngisi waktu, tapi membentuk mental dan karakter kita juga. Teman-teman, harapan itu bukan hal yang datang dari luar. Harapan itu datangnya dari kita sendiri.
Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini, setiap usaha yang meski cuma 1% kita jalankan, tapi percayalah, di situ adalah proses buah dari hasil kita. Jadi jangan berhenti, jangan nyerah, dan jangan nunggu semuanya stabil untuk memulai. Mulai dari sekarang. Dalam ketidakpastian ini, kamu masih bisa menjadi terang untuk menerangi jalanmu sendiri atau bahkan orang lain. Dan saya Sasyota Fiona, dan saya percaya bahwa harapan itu tidak menunggu dunia untuk lebih baik, tapi tentang kita yang memilih untuk tetap bersikap baik dan berbuat baik di tengah dunia yang sedang berproses. So, see you semuanya. Thank you.